Selamat datang kembali di podcast Ecotourism Bali bersama aku Diva. Dan kali ini bukan Eco Warrior tapi Earth Guardian bareng Pak Win dari Roundtable on Sustainable Palm Oil. Halo Pak, apa kabar? Baik, selamat sore, kabar baik. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu Pak Windrawan ke teman-teman. Ya, saya Windrawan, saya sekarang menjabat sebagai Deputy Director untuk Market Transformation di Roundtable on Sustainable Palm Oil yang kami berkantor di Jakarta. Jadi kan hari ini ada event ya Pak ya? Ya. Mungkin boleh diceritain sedikit event? Ya, event kami dari RSPO bersama Ecotourism Bali lebih ke responsible sourcing. Artinya adalah bahwa tourism di Bali itu sekarang sudah siap untuk sourcing atau pengadaan barang yang sustainable. Artinya barang yang akan dibeli, itu yang akan digunakan, itu bersumber dari barang-barang yang diproduksi secara sustainable. Dan kami di RSPO tentu yang produk yang kita hasilkan itu adalah produk dari sawit dan turunannya yang banyak dipakai di industri tourism. Oke, kalau begitu ngomong-ngomong RSPO nih Pak, sebenarnya RSPO tuh apa sih? Dia bergerak di bidang apa dan seperti apa nih? Ya, RSPO itu satu asosiasi gitu ya, yang anggota kita itu terdiri dari industri, dari LSM gitu, dari hampir semua organisasi atau orang yang tertarik terhadap produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Ini diawali tahun 2004, jadi kami sudah 20 tahun sekarang. Waktu itu ada concern gitu ya, bahwa sawit itu diproduksi tidak bertanggung jawab, deforestasi dan sebagainya gitu ya, sehingga ada kesadaran untuk membuat standar sebenarnya kelapa sawit itu kalau kita mau produksi secara berkelanjutan itu standarnya seperti apa sih, sehingga dibuatlah standar di tahun 2004 itu. Dan member kita itu memang sangat beragam, mulai dari industri hulu, kebun sawit ya, perusahaan yang memang punya kebun, terus processor and traders, perusahaan yang mengolah dan memasarkan hasil, retailers, Superindo itu di Indonesia member kami itu. Besar ya? Iya, Carrefour itu juga member kita. Kemudian ada social NGO gitu, environmental NGO. Kita punya juga anggota kita tuh banks and financial institution. Jadi bank itu ada bank. Kalau di Indonesia Citibank Indonesia itu member RSPO, ya, HSBC member RSPO, ABN AMRO, BNP Paribas itu member dari RSPO. Dan yang kategori terakhir itu CGM, Consumer Goods Manufacturer, kayak Unilever gitu ya, Pepsi itu ya, itu member dari RSPO. Jadi ini satu asosiasi yang cukup unik karena bisa berasal dari berbagai organisasi atau bahkan individu yang memang punya interest terhadap produksi kelapa sawit yang berkelanjutan gitu. Dan sifatnya kami menjadi multi stakeholders. Oke. Nah, jadi stakeholdernya itu terdiri dari beberapa kategori. Oke, berarti sampai ke bank-bank pun juga bisa ya, masuk ke dalam asosiasi RSPO ini. Iya. Oke, menarik sih. Oke, tadi kan berbicara minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Iya. Nah, berkelanjutannya itu dari sisi mananya nih Kak? Implementasi sustainability seperti apa yang sudah dijalankan dan mungkin sudah ada pencapaian nih, karena kan udah 20 tahun ya, itu lama banget. Udah hampir seumuran sama saya itu kalau dilihat-lihat. Nah, mungkin boleh diceritakan. Iya, jadi di RSPO kita menetapkan standar produksi kelapa sawit yang berkelanjutan itu seperti apa, gitu ya. Jadi diatur dari pembukaan lahan, bagaimana mengolahnya, gitu, bagaimana mengkonservasi kawasan hutan kalau ada di situ. Jadi pada dasarnya RSPO itu kita menetapkan standar berdasarkan 3P ya, prosperity, people, dan planet. Nah, prosperity itu tentu ya bisnis itu harus tetap berjalan gitu ya, memberi manfaat bagi masyarakat sekitar gitu ya. Terus kalau yang people itu menghormati hak asasi manusia, hak pekerja gitu ya, tidak ada child labor namanya kayak begitu.
Nah, yang terakhir lingkungan. Ya, lingkungan ini menjadi penting karena isu sawit itu kebanyakan diarahkan ke isu lingkungan, yaitu deforestasi, orangutan kayak begitu ya, biodiversity, kemudian lahan gambut gitu. Nah, itu menjadi isu yang paling banyak dibicarakan dan harus ditangani. Kemudian nih, berarti apa aja sih tantangan-tantangannya nih dalam menjalani upaya sustainability? Ya, tantangan utama karena konsep sustainability ini pada saat itu awal-awal itu baru gitu ya. Jadi merubah perilaku orang dari tidak sustainable ke sustainable itu kan susah ya. Betul. Merubah perilaku itu susah gitu ya. Journey. Iya, jadi betul. Jadi itu sesuatu yang bertahap gitu ya, step by step. Tidak bisa kemudian tiba-tiba kita mau sustainable hari ini kemudian besok sustainable enggak gitu ya. Dan sustainability itu juga bukan sesuatu yang kita sustainable atau tidak, bukan gitu ya. Jadi satu perjalanan itu ada step yang harus diikuti gitu. Sehingga perlu waktu gitu, perlu kesabaran gitu ya. Perlu awareness. Betul. Nah, itu yang memang ya itu memang susah itu. Kalau kita lihat sejarah RSPO juga didirikan 2004, baru kira-kira 3 tahun kemudian itu standarnya terbentuk. Ya. Nah, jadi butuh satu proses, terutama karena RSPO itu kita menganut asas konsensus gitu ya. Jadi semua pihak harus menyetujui standar apapun yang mau kita terapkan, sehingga ada proses yang harus dilalui gitu ya. Tantangannya di situ gitu ya. Sementara mungkin market ini pengennya, kita mau sawit yang berkelanjutan gitu ya. Mintanya sekarang itu, besok harus sudah ada. Nah, itu tantangan utamanya di situ gitu ya. Di luar tantangan teknis lain yang ya teknis itu masih bisa diatasi gitu ya. Tapi tantangan merubah perilaku gitu ya, itu yang mungkin menurut saya paling krusial, termasuk merubah perilaku konsumen seperti yang kita adakan acara hari ini gitu ya. Apa konsumen itu bersedia menggunakan produk yang lebih bertanggung jawab? Iya. Ya. Apakah mereka sanggup membayar lebih untuk produk yang diproduksi secara sustainable? Gitu. Karena ada asumsi bahwa satu produk kalau diproduksi secara sustainable itu akan ada peningkatan cost sehingga harganya menjadi lebih mahal. Walaupun tidak di semua hal seperti itu gitu ya. Nah, ruang perubahan gitu dari unsustainable to sustainable itu yang menjadi tantangan utama. Tadi kan udah bicara tantangan nih. Ya. Mungkin ada program apa sih yang sekaligus bisa melawan atau menghadapi tantangan tersebut? Ya, tentu kita punya tugas utama itu menyusun standar. Ya. Setelah menyusun standar, tentu yang mau memakai standar ini harus tahu dong, gitu kan. Jadi ada sosialisasi, gitu. Bagaimana penerapan RSPO ini di lapangan, gitu kan. Itu juga butuh waktu. Gitu. Kemudian kita juga perlu punya lembaga sertifikasi yang akan melakukan proses assessment terhadap member RSPO. Ya kan? Jadi satu rangkaian untuk memastikan bahwa produksi kelapa sawit dilakukan sesuai dengan standar RSPO itu dimulai dari penyusunan standar, kemudian sosialisasi semacam edukasi gitu ke member, juga ke certification body gitu ya, terus implementasinya gitu, sampai kemudian ada monitoring. Kalau dari masuk enggak itu ya, jadi termasuk monitoring dari lembaga sertifikasi itu kan ada surveillance audit juga gitu. Jadi kita siapkan semua infrastruktur sehingga kita bisa memastikan bahwa kelapa sawit yang dihasilkan dari member kita yang sudah tersertifikasi itu memang diproduksi secara sustainable.
Itu pekerjaan pokok kita. Kalau gitu, sebenarnya inspirasinya RXPO dalam menangani ini tuh apa sih? Kayak apa sih yang membuat Anda untuk keep going? Karena kan udah 20 tahun nih Pak ya. Nah, apa tuh yang membuat berjalan sampai sejauh ini, sampai ke titik di hari ini? Iya, palm oil sebagai minyak nabati yang paling efisien itu ya, diproduksi dengan menggunakan lahan yang paling kecil gitu ya, menghasilkan yield yang paling besar gitu. Itu tetap harus dijaga kelestariannya, dalam arti harus tetap dijaga bahwa kita bisa memproduksi kelapa sawit secara berkelanjutan, karena konsumsi minyak nabati dunia itu juga terus bertambah, penduduk dunia bertambah gitu ya. Kalau kemudian kita tidak mempunyai upaya melakukan usaha produksi kelapa sawit yang berkelanjutan, dan kemungkinan itu diganti oleh minyak nabati yang lain, itu impact ke lingkungan, ke sosial juga barangkali akan lebih jauh lebih berbahaya, jelek ya, gitu. Kalau kita lihat dari data yang ada sekarang, sehingga pilihan kita ya bukan anti palm oil atau kemudian memproduksi minyak nabati yang lain, tetapi bagaimana sekuat tenaga ya mengupayakan sawit itu diproduksi secara berkelanjut. Oke, kalau tadi kan udah banyak berbicara mengenai sustainability dan implementation di RSPO. Nah, kalau dari sisi sustainable development goals sendiri, itu nomor berapa aja sih Pak yang difokusin sampai RSPO? Ya, RSPO kita mendukung 17 SDGs ya. Semuanya ya? Semua itu bisa dilihat di impact report kita tahun 2023. Jadi kita punya kontribusi di masing-masing area ya. Area dari 17 sustainable 17 goals itu kita ada kontribusi semua ke situ. Kalau kemudian kita lihat khusus acara kita hari ini dengan Ekoturism Bali, itu lebih ke SDG yang nomor 12, yaitu responsible consumption dan production. Responsible consumption oleh industri pariwisata, tourism, dan production oleh RSPO. Jadi 12 itu kita ketemunya di situ gitu ya. Nah, jadi mengkonsumsi secara responsible, kami memproduksi secara sustainable. Jadi kalau kita mau ketemu ada di SDG 12. Berarti untuk karena event hari ini ada di fokusnya ke 12. Tapi sebenarnya dari 17 itu ya semua 17 SDG. Oke, Pak Win, mengenai ekoturism itu sendiri, menurut Pak Win, apa sih ekoturism itu, dan mungkin jika bisa dipautkan dengan palm oil, bagaimana Pak? Ya, ekoturism bagi saya bisa saya artikan dengan sangat sederhana bahwa itu adalah industri tourism yang care terhadap masalah lingkungan dan sosial. Ya, sebenarnya ini sejalan dengan RSPO yang kita di bidang palm oil. Kalau ekoturism itu di bidang tourism itu. Yang di dalamnya ada perhotelan, ada mungkin kayak kita ketemu di spa begitu ya, dan industri pendukungnya, transportasi juga bisa gitu ya. Kalau kita bicarakan irisan antara industri sawit dengan tourism, itu sebenarnya banyak sekali gitu ya. Banyak produk sawit dan turunannya yang itu digunakan di industri wisata gitu ya, atau tourism. Contoh yang paling gampang pokoknya kita tahu ada B30 ya, biodiesel. Ya, jadi transport yang lakukan di industri tourism itu tentu menggunakan bahan bakar gitu ya. Kalau kebetulan menggunakan bahan bakar biosolar B35, itu di dalamnya ada produk sawit. Ya. Kemudian itu dari sisi energi, dari sisi makanan gitu ya. Tentu ada gorengan lah ya gitu ya. Nah, minyaknya itu kemungkinan besar minyak sawit. Gitu. Apakah sudah RSPO certified atau belum, itu yang kita coba gali di pertemuan hari ini gitu ya. Kita explore apa opportunity yang kita bisa lakukan bersama. Itu dari makanan gitu ya. Nah, kemudian dari sabun gitu ya. Sabun, sampo,
semua peralatan, spa itu hampir pasti menggunakan produk turunan sawit. Gitu. Sehingga kita acara hari ini juga yang kita undang dari spa gitu ya, kemudian dari perhotelan yang memang dia menggunakan produk sawit gitu. Kemudian juga sawit itu bisa digunakan kalau di hotel mungkin kayak lilin gitu. Oh iya, benar lilin. Ya, lilin itu juga menggunakan produk sawit di situ. Benar-benar. Soalnya kan hotel tuh dia tuh kenceng banget wangi-wangiannya ya. Pasti ada pesanan palm oil. Betul. Lilin kan ada yang ditambah parfum lah gitu ya. Jadi dia di samping dia membuat suasana berbeda gitu ya, dia juga mengeluarkan parfum gitu. Kayak di sini ya Pak ya? Iya. Di Potato Head? Iya, betul gitu. Itu gitu ya. Jadi banyak sekali gitu ya kalau kita lihat irisan gitu ya antara industri tourism dengan sawit gitu ya, dan produk-produk sawit dan turunannya itu hampir pasti digunakan di industri tourism. Kalau gitu Pak, dalam 5 tahun atau sampai 20 tahun ke depan lagi bahkan, ada di mana nih ya RSPO? Ya, kita sudah 20 tahun dan tahun ini kita menentukan strategi kita untuk the next 20. Jadi kalau lihat di website kita itu ada next 20. Tentu kita masih melanjutkan upaya sustainability di bidang sawit gitu ya. Pertama, perbaikan standar sawit gitu ya. Itu terus akan dilakukan menyesuaikan kemajuan zaman gitu. Mungkin dulu belum ada drone, sekarang ada drone namanya gitu ya. Apakah pemupukannya bisa pakai drone dan sebagainya, itu mungkin akan masuk di situ. Mungkin monitoring kawasan konservasi gitu ya. Itu kita tetap akan ada di situ. Kedua, concern kita adalah mengenai konsumsi. Karena selama 20 tahun terakhir ini RSPO kami banyak fokus ke bidang produksinya. Ya. Jadi lebih memastikan bahwa produksi kelapa sawit yang di hulu itu diproduksi secara sustainable, gitu ya. Tidak melakukan deforestasi dan sebagainya. Nah, sekarang mungkin sudah waktunya kita beralih ke market. Kita sudah memproduksi minyak yang sustainable, marketnya ada enggak? Ya kan? Apakah ada willingness to use, ya, willingness to pay more untuk mendapatkan barang yang lebih sustainable. Nah, itu kita mulai ke sana. Nah, concern kita juga bahwa RSPO ini sekarang baru bisa berkontribusi 20% dari total produksi minyak sawit dunia. Ya, jadi member kami itu hanya mengcover kurang lebih 20% dari total industri dunia. Nah, yang 80 ini bagaimana? Nah, itu strategi kita. Sekarang kita akan juga coba melihat yang 80 ini gimana gitu kan. Apakah dia harus juga certified atau mungkin kita bisa punya arrangement yang lain di situ. Jadi kami tetap akan di situ dan tetap akan mengupayakan standar produksi dan mungkin sekarang tambah konsumsi sawit yang berkelanjutan. Oke, kalau udah tahu nih Pak, ulang tahunnya RSPO kapan sih Pak? 20 tahun. Ya, 20 tahun bulan April kemarin. Oh, udah ulang tahun ya, guys. Udah lewat. Ya, bulan April kemarin. Kita akan ada acara yang cukup besar. Itu nanti bulan November, yaitu annual meeting atau roundtable annual meeting di Bangkok nanti di bulan November. Headquarternya di mana Pak? Di Kuala Lumpur di Malaysia. Ya. Berarti udah nyebar ke mancanegara ya RSPO? Iya, kami ada kantor di beberapa negara. Di Eropa ada, gitu ya. Di Amerika kita juga ada. Di KL, di Bangkok kita punya juga. Udah ya, amin udah 20 tahun sih ya. Pasti sudah menyebar. Semoga ekoturism juga seperti itu ya. Oh iya, seluruh Indonesia minimal gitu. Betul. Jangan hanya di Bali. Iya, betul. Iya.
Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Ada nggak sih pesan-pesan untuk masyarakat di luar sana yang mungkin masih punya persepsi mengenai palm oil tuh negatif gitu? Mungkin bisa Iya, jadi pilihan kita tentu adalah memilih barang yang terbaik gitu ya. Yang terbaik tentu yang diproduksi secara sustainable. Tanpa saya kemudian mengintervensi pendapat orang bahwa dia anti palm oil dan sebagainya ya. Pilihan kita tadi saya sampaikan, sustainability itu bukan black and white gitu ya, tapi dia juga journey gitu kan. Sehingga kalau kita masih punya opsi untuk mengkonsumsi produk sawit yang berkelanjutan, kenapa enggak? Kita hampir tidak mungkin terlepas menggunakan produk sawit dan turunannya, sehingga kalau menurut saya kita dihadapkan pada pilihan bahwa harus mengkonsumsi yang diproduksi secara sustainable dibandingkan kita anti produk sawit dan turunannya. Saya kira itu. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak sama Pak Win dari Roundtable on Sustainable Palm Oil, yaitu asosiasi yang mengupayakan agar produksi minyak kelapa sawit itu lebih berkelanjutan. Oke, kalau mau kepoin soal RSPO bisa ke Instagramnya di @support_sustainable_palm_oil atau di websitenya di www.rspo.org. Oke, kalau gitu tadi sums up everything about our episode today. See you di For Your